Siap, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, silakan on cam semua. Posisikan diri menghadap kamera biar ibu bisa melihat kalian dengan benar. Siap, Ibu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu nanya apa kabar, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Baik, Ibu. Siap, Bu. Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya sangat semangat pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Ayo Mas Arya dipimpin doa. Kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan agar senantiasa diberikan saran ketika kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Nanti yang Ibu panggil namanya, silakan jawab hadir. Oke. Email Yades, Hadira Ibu. Arya Pangestu, Hadir, Ibu. dan Bella Purnama. Hadir, Ibu. Hadir. Alif Galang, Ada, Bu. Pastika, Hadirah Bu. Lulu Nabila, Hadirah. Khairunisa, Hadirah Bu. Zulfa Rashid, Hadir, Ibu. Mardiana. Hadirah Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang belum Ibu absen? Hai Bu, udah Bu. Langsung saja. Di sini Ibu akan menjelaskan materi atau tema pada hari ini adalah etika dan moral dalam pendidikan. Nah, kenapa sih kok etika dan moral itu kita bahas? Nah, harapannya ketika kita membahas etika dan moral dalam pendidikan, kalian dapat memahami, mendefinisikan, dan menerapkan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu, Ibu mau tanya sama kalian tahu nggak apa pengertian dari etika dan moral? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Nggak tahu. Belum tahu, Bu. Belum ada yang tahu ya? Belum Belum, Bu. Bu. Oke ya. Ya. Ya, langsung Ibu jelasin saja pengertian etika dan moral. Nah, etika itu adalah aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup, agama, dan masyarakat. Jadi, kalau moral itu nilai-nilainya ada acuannya seperti agama, masyarakat, dan pandangan hidup. Nah, etika itu sudah mencakup norma. Jadi norma itu di dalam etika, nilai-nilai yang ada di dalam etika, yaitu tentang cara kita bertingkah laku. Nah, di era dunia sekarang di mana teknologi semakin canggih, budaya barat semakin terdepan, tentu agama semakin terkubur dan hilangnya akhlak manusia. Jadi kenapa kok etika dan moral itu sangat penting? Karena sekarang
agama itu semakin ditinggalkan. Dan kita ini semakin mengikuti perkembangan zaman, jadi etika dan moral semakin tertinggalkan. Nah, hal-hal itu biasanya dikarenakan karena pertama, kurangnya edukasi. Kenapa kok kurangnya edukasi? Ada yang tahu? Kurang nasihat kali Bu. Kurang nasihat, benar banget. Nah, kadang kurangnya edukasi itu nggak melulu tentang orang yang nggak pernah ngasih edukasi, tapi ketika diri kita juga tidak mau diedukasi. Banyak anak-anak sekarang yang tidak mau diedukasi, seolah menutup telinga dengan kebenaran-kebenaran, apalagi yang bercorak tentang agama. Biasanya mereka melabelkan atau menganggap bahwa orang yang berbicara tentang agama itu dengan kata-kata sok suci. Nah, dari hal-hal tersebut, mereka menutup diri dari agama itu sendiri, sehingga akhlak dan moral itu bisa tertinggal karena memang mereka tidak mau diedukasi. Padahal dengan kecanggihan media teknologi sekarang tentu sangat mudah untuk mendapatkan edukasi. Yang kedua yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang itu kurang etika dan norma, yaitu kurangnya perhatian orang tua atau kasih sayang dari orang tua. Benar banget, karena anak itu akan tumbuh dengan pendidikan orang tua. Orang tua itu adalah garda pertama atau gerbang pertama anak mau menjadi apa. Ketika orang tua tidak bisa mendidik anak sehingga etika dan moralnya tidak baik, maka orang tua tersebut adalah orang tua yang gagal dalam mendidik anak. Jadi yang pertama itu, anak-anak adalah perhatian orang tua. Jadi nanti kalau kita sudah dewasa, sudah besar, sudah menjadi orang tua, sudah sepantasnya pendidikan yang kita berikan pertama pada anak yaitu pendidikan agama melalui tingkah laku yang akan diterapkan oleh anak kita nanti. Yang selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas sudah sangat meresahkan karena orang-orang atau anak muda, apalagi yang masih labil, tentu sangat sulit memfilter pertemanan, sehingga imannya yang masih rendah, imannya yang belum kuat akan mudah terbaur atau tercampur, sehingganya mereka akan mudah tersesat. Jadi anak-anakku, ketika kalian nanti bergaul, boleh bergaul dengan siapapun, karena emang kita nggak boleh membatasi pertemanan. Tapi kalau iman kita belum kuat, lebih baik memfilter, karena teman adalah cerminan diri kita. Ketiga hal itu tidak lari dari sosial media, di mana sosial media itu sangat cepat menyebarkan berita, terutama berita hoax. Apabila kita tidak mampu memilih mana yang baik dan mana yang benar. Nah, makanya anak-anakku, dari situ kita harus ada pedoman. Di sini orang Islam semua kan? Alhamdulillah. Islam semua. Karena kita orang Islam, maka pedoman kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Studi Al-Quran Dan hadis, benar sekali. Seperti yang Allah bilang dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Setelah itu ada hadisnya juga, anak-anak. Hadisnya innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq. Apa artinya? Ada yang tahu? Arti dari hadis innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq, ada yang tahu? Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, Ibu. Wah. Benar sekali, Masya Allah. Nah, kita sebagai orang Islam sudah ada pandangan, pedoman, itu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, apapun kehidupan kita, setiap langkah kita, acuannya adalah agama kita. Tidak peduli dengan gemerlapnya dunia sekarang, seharusnya kita pandai memikirkan mana yang lebih baik dan mana yang buruk.
Paham ya anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Bu. Oke, jadi sekarang Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Nanti yang bisa menjawab Ibu kasih hadiah. Oke, siap-siap ya. Bu, hadiahnya, Bu. Hadiahnya nanti lah kalau udah bisa jawab ya. Oke, sudah siap? Gas, Bu. Iya. Sudah, Bu. Tadi kita membahas tentang etika dan moral. Etika dan moral itu tidak lepas dari tingkah laku. Nah, zaman sekarang ini sangat viral nih. Kalian sering nggak buka-buka TikTok, Twitter, atau Facebook itu tentang pelecehan seksual? Sangat viral kan? Iya, Bu. Ya Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, sebenarnya apa sih penyebab ataupun hal yang mendasari seseorang melakukan pelecehan seksual? Coba Nafsu, yang tahu Bu. Izin, Nafsu, Bu. izin menjawab Ibu. Ya. Terjadinya pergaulan bebas, Ibu. Pergaulan bebas. Ada yang ingin menanggapi lagi? Lingkungan sih Bu, karena lingkungannya kurang baik, jadi dia ke bawah gitu. Oke. Benar. Ada yang ingin menanggapi? Ini Ibu, nafsu Ibu. Ada juga sih, Bu. Keluarganya kurang. Gimana email? Keluarganya juga, Bu. Keluarganya mungkin kurang perhatian. Oh. Jadi perhatian seperti apa email yang seharusnya diberikan kepada keluarga agar seorang tidak melakukan pelecehan seksual? Oke, jadi keluarga tuh harus lebih perhatian ya, Bu. Kalau menurut email, maksudnya itu tuh kayak kan kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh terlalu dibebaskan ya Ibu sama keluarga-keluarganya, seperti kayak ya sudah kamu mau pulang jam berapa saja terserah, yang penting pulang gitu. Menurut email sih lebih dipatok ya Bu untuk pulang, terus lebih dikasih apa namanya kayak edukasi, pemberitahuan. Nah kalau ini terus lebih diperhatikan juga sih Bu teman-temannya, biar nggak kegaulan terbebas banget gitu loh Bu. Benar sekali, Insya Allah. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari email? Aku mau menambahkan Bu, boleh nggak? Boleh. Kalau menurut aku itu ini loh Bu, jadi anak itu kurangnya ditanamkan rasa takut dan iman kepada Allah. Nah, ketika anak itu sudah tahu hukumnya, dia merasa takut, merasa diawasi, maka mereka tuh tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Jadi kurangnya apa ya, edukasi, terus kurangnya pemahaman, kurangnya pengawasan, intinya seperti itu Bu, kalau kataku. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Arya. Yang lainnya ada yang ingin menanggapi lagi? Saya Bu. Kalau menurut saya itu terkadang pergaulan bebas itu kita sudah memiliki ilmunya, namun kesadaran kita itu kurang diterapkan. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, cukup ya. Jawabannya benar semua. Dari email Arya, Alif, Irunisa, jawabannya semua benar. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, kan sekarang kan kalian udah tahu nih sebenarnya tuh kenapa alasan mereka melakukan pelecehan seksual. Kalian udah tahu nih alasannya apa. Terus Ibu mau nanya, gimana sih caranya agar pergaulan bebas ini tidak ada atau diminimalisir? Caranya itu gimana? Apalagi di era kita yang sekarang video-video yang seperti itu saja sangat mudah diakses, apalagi sama orang-orang yang pintar gitu kan. Menurut kalian gimana sih caranya
agar pelecehan seksual itu disedikitkan atau dihapuskan. Minimalisir. Ya, betul. Yuk, yang tadi belum menjawab, silakan berikan argumentasinya. Ayo Bu. Jadi kalau menurut aku itu diadain itu sih Bu, diadain sosialisasi biar apa ya, lingkungan sekitar itu juga menjadi salah satu faktornya kan, kalau semua seseorang itu melakukan tindakan yang kurang pas. Nah, diadakanlah sosialisasi supaya anak itu juga terbuka pikirannya dan pergaulannya juga terjaga, sehingga ketika nanti diadakan sosialisasi untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik, jadi mereka nanti bisa jadi juga ikut melakukan hal-hal yang baik gitu. Tapi balik lagi tergantung anak itu tadi, dia mau merubah dirinya atau enggak begitu. Oke, bagus jawaban dari Pastika. Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawabannya? Saya mau menambahkan Ibu. Saya ingin menanggapi Ibu. Oke, Rashid dulu ya. Saya dulu Ibu, boleh. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri tentang ini, mungkin dari kesadaran kita juga ya, kesadaran kita juga semuanya gitu. Apalagi terhadap hal-hal yang maksiat seperti ini. Kan dari sabda Nabi juga telah diberitahukan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi siapa yang melihat kemungkaran itu hendaklah mencegah dengan tangan. Tangan di sini bisa diartikan kekuasaan. Jadi mungkin dari kita ada yang memiliki kekuasaan, atau itu ketua keamanan, ketua RT setempat gitu, itu bisa disosialisasikan tadi dengan kata Pastika ya, untuk pencegahan maksiat itu sendiri atau pelecehan seksual. Dan selanjutnya jadi apa teks selanjutnya hadis itu ada ingat nggak teman-teman? Fa'ilam yastati fabilisani. Dan jika dia tidak mampu, hendaklah ya dengan mencegah dengan lisannya, yaitu mengingatkan. Jika kita misalnya melihat ada dua orang gitu, berdua-duaan, kita ingatkan dengan lisan kita agar dia itu tercegah dari perbuatan maksiat itu sendiri. Dan yang terakhir, fa'ilam yastati fabiqalbihi wa dzalika atqul iman. Dan yang terakhir itu, kalau kita tidak mampu dengan keduanya, dengan kekuasaan juga, dengan ucapan juga, kita benci dengan perbuatan itu sendiri, Bu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Mungkin itu Ibu tambah sedikit dari saya. Masya Allah, terima kasih kepada Rashid yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan kembali? Izin menambahkan, ya silakan. Dimulai dari orang tuanya dulu, bagaimana orang tua itu mengatakan atau mengarahkan anak-anaknya agar lingkungan yang baik. Karena orang tua yang sadar akan besarnya tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, mereka berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke sebuah pondok atau instansi pendidikan Islam, begitu. Terima kasih Lulu, jawabannya sangat bagus. Mungkin sudah Ibu, saya ingin menanggapi. Boleh. Ibu, itu kalau orang suka-suka sama mau satu sama lain, itu bagaimana Ibu cara menanggapinya kalau sama-sama suka? Sama-sama suka itu disebut pelecehan seksual atau tidak ya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Tapi itu di luar nikah, Ibu. Enggak termasuk itu. Contoh anak remaja zaman sekarang. Oke,
Oke, mungkin email tolong jelaskan pelecehan seksual itu seperti apa sih? Suka sama suka itu termasuk pelecehan seksual atau tidak? Silakan email jelaskan. Oke, jadi gini ya Mas Beben, kalau pelecehan seksual itu lebih ke yang kita lihat sekarang tuh kayak mohon maaf teman-teman, pemerkosaan seperti itu. Itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual karena biasanya pelecehan seksual itu salah satunya nggak mau tapi tetap dipaksa, itu terjadi pelecehan. Kalau menurut aku, kalau sama-sama mau itu bukan pelecehan, itu memang diorang sama-sama suka dan melakukannya secara sadar dan tidak ada paksaan apapun. Oh, terima kasih Kak Imel. Jadi kalau mau sama mau itu termaksudnya kemaksiat saja ya, tidak pelecehan seksual, karena kalau pelecehan seksual itu salah satunya itu dirugikan dan salah satunya itu diuntungkan. Jadi seperti itu ya, Beben ya. Baik Ibu. Oke, kita cukupkan saja pertanyaan dan jawaban untuk hari ini. Kepada saudari Mardiana ada? Ada Bu. Oke, Mardiana tolong simpulkan dari jawaban teman-teman tadi ya. Baik teman-teman, berdasarkan dari jawaban teman-teman terkait pencegahan dari adanya pelecehan seksual di sini, ya tentunya kita itu harus senantiasa berhati-hati terhadap hal tersebut karena itu akan menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan kita maupun di lingkungan sekitar kita, sehingga pentingnya edukasi atau pendekatan dengan kedua orang tua agar kita itu bisa lebih dekat dengan peserta didik kita ataupun keluarga kita yang pada intinya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian kita juga harus berhati-hati ya terhadap intinya modus apapun itu agar kita itu senantiasa terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait kesimpulan dari apa yang telah teman-teman. Oke, terima kasih kepada Mardiana. Oke, kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Terima kasih anak-anak dengan keaktifan kalian. Tingkatkan terus keaktifan kalian dan terapkan atau perankan etika dan moral dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai kalian melakukan pelecehan seksual baik menjadi pelaku ataupun jadi korban. Jaga diri kalian, terutama yang cewek ya. Baik Bu. Baik. Ya. Silakan Bu. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat. Terus Ibu akhiri pertemuan kali ini. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.